semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah channel aku, Miss Muna, owner of Omah English, tempat belajar bahasa Inggris yang fun. Teman-teman, khusus buat kalian yang ngajar kursus bahasa Inggris atau les privat, pernah nggak kalian ngerasa kesusahan gimana sih caranya bikin moodnya anak atau siswa kita itu jadi happy, jadi baik, jadi bagus, itu gimana ya? Karena kan kita nggak tahu tuh, sebelum kita datang ke rumahnya nih anak, kalau les privat biasanya kalau di kota Jember itu kan kita tutor datang ke rumah siswa, kita nggak tahu kan sebelum tutor atau kita datang ke rumah siswa, itu si siswa itu mengalami moodnya bagaimana, apakah bagus atau buruk, kita kan nggak tahu. So, menurut apa yang aku pelajari mengenai psikologi anak, jadi kita sebagai orang yang mendidik anak kecil harus pintar-pintar untuk mengikuti gimana alur moodnya si anak ini. Kayak kalau misalnya dia lagi happy, ya kita bisa ngikutin dia. Kalau dia sedih, kita juga harus ikut merasakan atau simpati ya, gimana sedihnya anak ini. Sehingga kita akan ngerti apa yang harus kita lakukan untuk anak ini. Gitu. Nah, di sini aku ada sesuai pengalaman aku pengen share ke teman-teman, ada 7 poin tips untuk membuat siswa les kita menjadi good mood. Pertama adalah ketika kita datang ke rumah siswa itu, kita kan salam. Nah, di situ kita datang dengan ceria. Kita sebisa mungkin harus tetap ceria, apapun masalah kita, sebelum kita nyampe di rumah si siswa, kita harus tetap memikirkan bahwa oke, hari ini aku harus hadir total di sini, di tempat ini, selama aku ngajar anak ini. Jadi lupakan dulu masalah-masalah kita, jangan anggap kita lagi sedang mengajar anak kecil, tapi anggap dan bayangkan kalau kita sedang ingin menemani anak kecil bermain. Karena anak kecil itu fokusnya bukan belajar, tapi bermain. Dan kita selipkan belajar di dalam bermain. Itu sih psikologi anak. Jadi seceria mungkin kita datang. Halo, gimana kabarnya? Misalnya begitu. Tapi terserah teman-teman sih, sesuai ke rasa nyaman teman-teman, enaknya gimana. Terus yang kedua, pertama ketika kita baru datang terus duduk di depan siswa kita, itu kita jangan langsung ngajak dia untuk ayo kita hari ini mau belajar apa, tapi tanyakan dulu kayak kamu, bentar aku nyontek, misalnya namanya Gazia, karena murid aku namanya Gazia ya, dia kelas 2 SD. Gazia, BTW punya mainan baru apa nih? Gitu. Kemarin kan punya boneka kelinci, hari ini punya mainan baru nggak? Jadi kayak ajak ngobrol tentang hobinya dia, karena kita udah ngerti ya, sejak awal pertemuan kan kita sudah ngerti tuh hobinya dia apa, terus kesukaannya dia apa, barang-barang kesukaannya dia apa. Jadi kita tinggal tanyain tuh barang-barang yang sesuai dengan kesukaan dia. Gazia hari ini punya boneka baru apa? BTW bonekanya kemana yang kemarin? Nah, dia tuh bakal excited banget. Kalau aku kan ngejarnya pakai bahasa Inggris ya, full dari awal sampai akhir, karena aku konsisten dari awal, gak pengen ngobrol sama anak murid di aku pakai bahasa Indo tapi pakai bahasa Inggris. Aku tanya, by the way, what things new here? Do you have a new thing here? Do you have a new doll here? What color of your new doll? Kayak gitu. Nah, anak ini akan sangat excited untuk menjawab. Yeah miss, I have a new doll today. I bought it on the store of doll yesterday. Jadi biasanya kalau Gazia aku tanyain seperti itu, dia bakal jawab, iya miss, aku kemarin baru beli boneka
gitu. Dia sangat excited untuk menceritakan hal-hal baru yang dia punya. Terus yang ketiga, ya tanyakan materi yang kemarin tapi dengan cara ngobrol. Contohnya, kemarin Gazia belajar ini ya, tentang part of body. Nah, karena materi yang kemarin itu kan part of body. Gazia masih ingat nggak part of body itu apa aja? Nanti dia bakalan kayak ngerasa, oh, nih Miss Muna nih lagi ngajak aku ngobrol tentang part of body. Ya, dia akan berpikir di dalam pikirannya bahwa, oh iya, aku harus kelihatan pinter di depan Miss Muna. Biasanya anak kecil sih seperti itu ya, karena dulu aku seperti itu. Si Gazia itu langsung akan mikir tuh, oh iya, hair, terus dia sambil nunjuk-nunjuk, karena kebetulan si Gazia ini kan anaknya sangat aktif sekali untuk bergerak ya kan, dia kinestetik, jadi dia akan menunjuk-nunjuk nama-nama part of body yang dia sebutin, kayak gini misalnya, head, hair, hand, dan semuanya dia akan sebutkan semuanya dengan menunjukkan. Nah, itu masuk ke review kan. Jadi reviewnya harus dengan cara yang halus, kayak nggak ngetarain kalau kita lagi nge-review materi yang kemarin. Nah, langkah yang keempat, mulai masuk untuk menceritakan materi yang hari ini. Karena materi yang hari ini materi hari ini adalah family, nama-nama anggota keluarga, family members. Nah, jadi kita ceritakan dulu hal-hal yang berkaitan dengan family members. Nah, aku langsung, kalau yang family members ini aku kasih tahu ke Gazia kayak gini. Gazia, don't you know about father, mother, grandfather, grandmother, family members? Dan Gazia itu akan mikir, oh pasti maksud Miss Muna ini adalah nama anggota-anggota keluarga. Jadi Gazia langsung ngikutin tuh, langsung ngelanjutin sendiri. Oh ya Miss, I know it's brother, sister, and baby. Terus karena dia taunya hanya segitu, lalu aku kasih tahu yang lain-lain, kayak what about uncle? Do you know uncle? Ternyata Gazia itu udah tahu, udah pernah belajar itu, tapi dia lupa. Akhirnya dia, oh iya, I know uncle Miss. Dan I asked her, and aunt, what about aunt? Do you know aunt? Ternyata Gazia belum pernah tahu. Lalu Gazia, what is that Miss? Lalu aku kasih tahu, aunt is the wife of uncle. Dia bingung tuh, the wife of uncle apaan tuh? Akhirnya karena di sini aku pakai sistem 80% bahasa Inggris, 20% bahasa Indo, jadi aku jelaskan pakai bahasa Indo. Istrinya uncle. Jadi dia akan paham, oh I see. Ya. Jadi selama langkah-langkah dari awal tadi sampai langkah ini, kita harus tetap kelihatan ceria, harus tetap kelihatan senang gitu. Karena kita kan mindset kita sejak awal adalah kita sedang bermain sama anak kecil, tidak sedang belajar atau tidak sedang mengajar. Jadi jangan anggap diri kamu itu sedang mengajar, tapi anggaplah kamu sedang bermain-main, ngobrol sama anak ini, begitu. Langkah yang kelima. Nah, yang kelima ini, ajak anak ini bermain apapun itu, entah itu kuis atau main tebak-tebakan atau main kayak misalnya bawa media, kita bermain dengan media itu. Yang pasti itu tetap berhubungan dengan materi hari ini tentang family tree ya, misalnya pohon keluarga, intinya rentetan keluarga, mulai dari grandfather, grandmother sampai sister, cousin, kayak gitu. Kalau yang aku sendiri kemarin family tree itu aku ngajak Gazia untuk
bikin puppet, karena Gazia itu anaknya kan suka seni ya, suka gambar, suka bikin kreasi-kreasi yang lucu-lucu. Jadi aku ajak Gazia untuk how about making puppet, want you? Terus dia mau, oke Miss Muna, I want to make puppet. Terus kita bikin puppet dong, bikin wayang-wayangan gitu. Jadi gambar yang aku bawa itu, yang aku print, yang gambarnya itu grandfather, grandmother, itu gambar-gambar itu dipotong. Habis dipotong kita bikin puppet. Kayak sticknya itu kita bikin dari lipatan-lipatan kertas lipat. Jadi kertas lipat kita gulung-gulung terus dijadikan sticknya. Terus itu tuh si anak kan ngerasa lagi main ya, padahal kita lagi memperkenalkan tentang member of family. I love I love sister. Say itu Miss Muna. I love sister. Next. Hi. I love brother. I love grandmother. I love grandfather. Oh, Wait, grandmother. Okay, next. Okay. and then I love uncle. And then I love it is. what is that? I love aunt. And then I love father. And then I love mother. And then I love cousin. And then I love girl cousin. Okay. I love me. I love me. I love Langkah yang keenam itu kita kasih tantangan buat dia plus reward. Jadi anak kecil itu kan suka kalau dikasih tantangan yang apalagi yang sesuai dengan hobi dia, yang sesuai dengan passionnya dia. Habis itu kita kasih reward dengan sekedar ucapan doang, kayak nanti kamu kalau menang jadi juara 1. Jadi misalnya main kuis atau main cepet-cepetan jawab, atau mungkin kayak kalau aku sendiri kebetulan waktu hari ini bawa sewing media. Jadi media untuk jahit-jahit tapi pakai karton gitu, karton tebal yang bergambar baju sama celana, terus jahitannya itu pakai pita. Alat jahitnya dan benangnya itu pakai pita. Terus kita main kayak cepet-cepetan antara aku sama Gazia. Are you ready? 3, Go! Push and pull. Nanti siapa yang cepat dia akan dapat notebook gitu. Nah, yang bikin notebooknya itu kan kebetulan si Gazia sendiri. Jadi nanti itu tuh sebenarnya idenya Gazia, nanti yang menang akan dapat notebook ya Miss gitu. Padahal rencanaku sih cuma nanti yang menang dia juara 1 gitu doang tanpa hadiah. Jadi kayak cuma I will say congratulations for Gazia jika Gazia yang menang gitu kan. Tapi ternyata Gazia minta nanti yang menang akan dapat notebook gitu. Nah, terus kita mainlah 1, 2, 3. Tapi kalau yang kalah itu sanksi ya. Gazia pasti melupakan itu dong. Ya jadinya aku yang bikin ide. Oke, terus yang kalah nanti akan menulis gitu. Jadi nulis. Waktu itu aku minta dia nulis part of body, 3 kata part of body dia tulis. Jadi kayak buat latihan dia menulis juga. Habis itu kita bermain competition. Terus ternyata yang menang itu aku terus dong, karena biar Gazianya nulis 2 kali aku menang dan 1 kalinya aku kalah dan aku nulis, tapi tetap itu si Gazia yang mendikte. Oke, tulisannya tuh seperti ini Miss gitu, dan aku minta dikte dong gitu. Jadi aku nulis tapi yang ngedikte tetap si Gazia gitu. Jadi intinya tetap dia yang belajar gitu kan. Terus yang ke-7, ucapkan selamat buat siswa kita karena dia sudah belajar dan sudah mengetahui
ilmu baru hari ini. Jadi just say congratulations guys ya, because now you have known about family members. You know father and you know mother, sister, brother, and bla bla bla. Jadi dia akan ngerasa, wah ya juga ya, aku ternyata udah belajar banyak ya sampai hari ini. Terus kasih selamat juga karena you also known about sense, karena kemarin kita sempat belajar sense, terus part of body, terus tentang nama-nama benda di sekolah. Jadi kita ucapkan selamat hari ini, kamu sudah tahu tentang nama-nama benda di sekolah, kamu sudah tahu tentang emoticon, kamu tahu tentang sense atau panca indera, dan kamu juga udah tahu tentang family members. Selamat ya, gitu. Jadi anak itu akan ngerasa happy banget gitu, bangga sekali dengan dirinya, dengan pencapaiannya, dan itu tuh akan menjadi cambuk untuk dia semangat lagi ke depannya. Gitu aja guys, sharing dari aku. Dan kalau ada ide-ide dari teman-teman sesuai pengalaman teman-teman, yuk share di kolom komentar. Bye bye.